Tok, ditanggapi tok. Ya, baik. Tadi ibu siapa yang bilang itu, tolong Bang Juma kasih tahu Ted bahwa kok Tuhan lahir dari manusia, begitu ya tadi. Kayaknya seperti itu ya. Nah, itulah yang selalu eh, di apa ya bahasanya ya, dikumandangkan atau diucapkan setiap hari Minggu bersama-sama di gereja, mengatakan bahwa aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, lahir dari Roh Kudus, yang dikandung Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Jadi dikatakan dia anak Maria itu karena lahir dari Maria. Sesungguhnya Yesus itu bukan kayak saya nih, mama saya namanya Santi, Teti itu anaknya Bu Santi, karena memang dari janin, dari pembuahan, ovum dan sperma, saya dikandung mama saya. Tetapi Yesus tidak seperti itu kan. Dia hanya wadah saja, itu rahimnya Maria itu, karena dia adalah perempuan suci. Dan di Lukas 1 itu pun dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Selanjutnya, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Begitu. Tapi kembali lagi Bang Juma, saya itu kalau misalkan ada orang pun datang ke rumah gitu ya, ya kita baik-baik saja gitu loh Bang. Nggak pernah kita curiga, atau kita nggak pernah berpikir orang itu mau berbuat jahat, nggak pernah gitu loh Bang. Karena aku dari kecil tuh diajarkan kasihilah sesamamu, begitu Bang. Jadi aku menganggap semua orang itu ya baik-baik aja. Dan aku pikir juga walau penjahat pun kalau kita baik, dia nggak mungkin ngejahatin Bang. Seperti itu. Seperti tadi ayat itu, God is love. Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi sesama, tidak mengasihi Allah. Bagaimana kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tetapi kita tidak mengasihi sesama kita? Jadi kata Tuhan, gak mungkin kalau kamu mengasihi aku, kamu mengasihi sesamamu manusia. Jadi kita harus menerapkan itu, mengimplementasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengasihi semua orang. Dan kita punya suatu keyakinan juga ya Bang, kalau orang mau niat jahat, pasti Tuhan bisa nanti buat ubah lagi orang itu jadi baik Bang. Kayak gitu yang aku pahami, kayak gitu gitu loh. Iya, mungkin karena apa ya? Karena sudah bertetangga dengan Islam. Karena ajaran-ajaran yang muncul kemudian di tengah-tengah umat Islam ini kan ajaran yang dibawa oleh penjajah. Kita tahu penjajah itu bagaimana tabiatnya. Dan mereka berdasarkan firman Tuhan juga menjajah. Bukan tanpa alasan dari firman Tuhan. Memang ada perintah. Di dalam Keluaran 20 itu jelas itu. Bagaimana kemudian mereka mempraktekkan dalil-dalil dalam Bible. Nah, kalau saudara mengatakan di dalam rumah saya nerima tamu, ya alhamdulillah, berarti saudara tidak mempraktekkan apa yang ada di dalam Bible. Dan itu katanya, ini kita baca ya, supaya tidak menjadi fitnah. Dikatakan dalam 2 Yohanes itu, dikatakan begini, di data nomor 11-nya, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ajaran Kristen, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Matius 15 nomor 50, 13-50. Buat dalam neraka. Ini dalil. Berikan kepada saudari saya nih, Anda mau melanggar dalil Anda atau Anda mau memperhatikan, ya la ikraha fiddin, itu kan kitab Anda, bukan kitab saya. Dan di situ dikatakan perikopnya, tetaplah di dalam ajaran Yesus. Ini jelas nih. Dan di situ tidak bercerita tentang perang. Ini damai sejahtera, orang lagi tenang dan lagi dalam keadaan tak ada huru hara. Tetapi dinyatakan seperti itu.
Setiap orang yang tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah kamu keluar dari situ, tidak memiliki Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam ajaran Yesus, ia memiliki bapa ataupun memiliki anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia dapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Jadi Ya, ayatnya di mana itu Bang? Tadi Bang tolong. 2 Yohanes 1 2 nomor 10 Yohanes nomor 1. 11. Iya, yang Matiusnya Bang? Matius 7 nomor 15, Matius 13 nomor 50. Oh, oke. Makasih Bang. Ntar saya Oke. baca. Siap. Silakan teman-teman yang Lanjut lain. Bang. Ya, tadi saya mau nanya itu ayatnya yang tadi yang bilang harus mengasihi itu ayat berapa itu? Bang, Kalau ngomong bagaimana kita mengasihi Allah kalau kita tidak mengasihi, kata itu tadi ayat berapa itu toh? ntar. Tadi nggak sempat tulis. Aku cari dulu ya. Iya itu. Sabar. Allah itu kasih. Tunggu ya Bang. Iya siap. Mana tadi? 1 Yohanes 4 ayat 8 Bang. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8. 1 Yohanes 4 nomor punggung 8 Ayat ya. yang ke-8 iya. Coba kita baca dulu. Baca Bang. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Tapi tadi itu bilang katanya barang siapa tidak mengasihi sesama, itu nambahin ya? Coba Jangan diulang tambahin. Bang Glenn. Bang Glenn Barang gimana siapa, barang? Barang siapa tidak mengasihi, Iya. ia tidak mengenal Allah. Nah Iya. tadi itu nambahin sesama dari mana itu? Ya yang kita Soal- kasih iya. apa Bang? Semuanya kan alam semesta, manusia kan gitu Iya. Bang. Tapi kan kata pendetanya kemarin, kata pendeta Melatok yang merubah-rubah itu setan itu, iblis. Jangan Petrus kan dirubah lah gitu ya, itu. kan gitu yang bilang kita Iya. nggak merubah Bang, tapi kita Jangan dirubah itu. Itu Melatok yang Jadi- ngomong, pendeta loh itu. Pendeta yang ngomong loh itu. Sekarang aku Jangan tanya lah. kembali, Beda cok, Bang Glenn. beda cok, beda Bang cok, Glenn. beda, Bang Glenn. beda orang. Bang Glenn, sekarang aku nanya Bang Glenn, Bang Agus Apa? sebentar. Bagaimana Abang memahami ayat ini? Aku tanya sendiri lagi kepada Abang. Maksud dari ayat Saya, ini saya memahami ayat itu Heeh. secara tekstual. Iya. Ya. Jadi kalau barang siapa tidak mengasihi, nah ini yang dikasihi ini siapa? Kan gitu. Konteksnya apa? Ini ayat konteksnya apa? Sesamanya sesamanya itu sesama yang beragama itu semua makhluk, tidak Sama manusia dijelaskan. Bang. Coba kita cari dulu ya. Lanjut aja bicara Abang, silakan Bang. Biar aku Ya enggak, jawab. itu aja. Aku di sini aku baca ayat itu tidak ada tambah, tidak ada manusia sesama manusia yang jadi tambahin. Kalau ditambahin Iya. sama dengan iblis kata Melatok. Boleh saya masuk Ya. sedikit ya? Iya, Ya, boleh. silakan Gurunda. Yang lain mute dulu ya. Ya. Jadi berbicara mengenai kasih, yang menuliskan ini kan penulis Yohanes. Ini bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus. Itu dulu poinnya. Ini bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus. Itu poin pertama. Yang kedua, ketika berbicara kasih, Yesus sudah menerangkan. Koridor kasih itu diterangkan oleh Yesus di dalam Yohanes 14:24. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Tuhan yang mengutus aku. Ini kasih. Perspektif kasih menurut Yesus adalah menuruti perkataan Yesus, menuruti firman Tuhan yang datang kepada Yesus, menuruti kehendak Bapa yang datang kepada Yesus. Jadi bukan kasih itu maksudnya bersalam-salaman, berpelukan, saling bicara-bicara santun. Itu bukan itu poinnya. Itu munafik ketika itu dilakukan tapi firman Tuhan ditolak. Orang itu munafik. Perintah Tuhannya ditolak, lantas mereka berkasih sayang. Itulah yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, surah Al-Ankabut ayat 25. Mereka berkasih sayang tapi hanya level duniawi saja. Akhirat mereka saling mengutuk. Jadi polanya itu harus kepada Yesus. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak menuruti firmanku. Kristen ini menuruti firman Yesus kan? Enggak, tidak.
Dan saya boleh taruhan dengan Kristen. Kristen ini adalah agama yang anti terhadap perkataan Yesus. Paling anti. Seluruh agama di atas muka bumi yang paling anti dengan ajaran Yesus itulah Kristen. Saya bisa buktikan itu. Apapun itu. Saya boleh pasang badan untuk berdialog bahwa Kristen ini adalah agama yang anti terhadap Yesus. Silakan carikan saya pendeta yang bisa membuktikan itu, bahwa Kristen adalah agama yang paling. Dia mengatakan satu-satunya agama yang mengklaim Yesus tapi anti terhadap Yesus hanyalah agama Kristen. Saya lanjutkan 1 menit. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kau dengar daripadaku bukan dari aku, tetapi dari Tuhan yang mengutus. Apa yang diterangkan oleh Tuhan tentang kasih? Diterangkan dalam Ulangan 11 nomor 1. Dan Kristen tidak bisa lolos di sini. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohimmu. Dengan cara apa? Melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Elohim, dengan senantiasa berpegang kepada segala ketetapannya, segala peraturannya, dan segala perintahnya. Apakah masih ada perintah, aturan, ketetapan di dalam agama Kristen, peraturan Tuhan? Tidak. Mereka menganggap peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu adalah perjanjian lama, perjanjian usang, yang tidak ada lagi ketaatan untuk itu. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan segala ketetapan, peraturan, dan perintah-perintah yang ada dalam hukum Taurat. Semuanya tak ada lagi. Berarti Kristen tidak bisa jatuh ke dalam ajaran kasih. Tidak bisa. Mereka saling mengasihi saja. Ya, saling pelukan, ciuman kudus, saling membantu sesama mereka. Ya, itulah hebatnya Kristen. Ada musibah, Kristen turun. Ada bencana, Kristen. Itulah hebatnya Kristen. Tapi hanya sebatas duniawi saja. Tentang kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia dalam perspektif perintah Tuhan, tak ada dalam Kristen. Kita lihat di dalam kitab Yosua nomor 25, apa yang diterangkan kemudian kitab ini. Jelas sekali dikatakan bahwa kasih itu adalah seperti yang dilakoni oleh umat Islam. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu. Yakni 1. Mengasihi Tuhan Elohim. 2. Dengan hidup menuruti segala jalan yang ditunjukkannya. 3. Tetap mengikuti perintah-perintahnya. 4. Terpaut padanya. 5. Berbakti kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Maka Yesus mengatakan, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan siapa? Melakukan kehendak siapa? Melakukan kehendak Bapa. Berarti kalau melakukan kehendak Bapa berarti harus mengasihi. Kalau mengasihi Bapa berarti mentaati segala perintah Bapa. Kalau mengasihi Yesus berarti menjalankan segala perintah Yesus. Tapi Kristen lebih mengedepankan saling mengasihi sesamanya manusia, tetapi dia meninggalkan pokok daripada kasih itu sendiri. Apa itu? Taat kepada perintah, kepada ketetapan, kepada hukum-hukum, kepada larangan, ketentuan, dan hukum-hukum Tuhan. Kata Yesus, orang yang tidak mengasihi aku adalah mereka yang tidak mentaati perintahku. Apa kata Yesus? Hidup kali itu adalah mereka mengenal aku siapa? Aku utusan. Bagaimana dengan Kristen? Mulut Kristen itu kalau ditanya, wahai saudaraku Kristen yang pintar, Yesus ini siapa? Yesus itu utusan, Bang Suma. Oke. Nah, hari Minggu nanti Anda coba pergi ngintip di gereja. Apakah betul mereka mendudukkan Yesus ini sebagai utusan, atau mereka ini adalah pembohong, munafik? 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah mereka yang menyangkal Yesus itu adalah manusia Kristus? Kita lihat aja ke gereja ngintip kita, apa yang mereka lakukan di sana. Yesus Tuhanku, oh Tuhanku Yesus. Mereka menuhankan Yesus. Tapi di kita dia mengaku Yesus hanya rasul. Tapi di gereja mereka Yesus itu Tuhan. Inilah pembohong, pendusta itu. Dikatakan dalam 1 Yohanes 2 nomor 22, 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Planos, pendusta itu, yang suka berbohong itu. Dialah yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah datang sebagai manusia. Dialah antikristus itu katanya. Nah, kita tanya, kalian mengakui Yesus itu datang sebagai manusia? Ya, kami mengakui Yesus itu datang sebagai manusia. Kalau dia datang sebagai manusia, bukan datang sebagai hewan, dia bukan datang sebagai monyet, dia bukan datang sebagai malaikat, dia bukan datang sebagai setan, tetapi dia datang sebagai manusia. Selayaknya Bang Suma datang ke dunia bukan sebagai monyet, tetapi datang sebagai manusia. Maka orang yang mengimani Yesus itu sebagai Tuhan adalah pembohong, penyesat, munafikun. Mereka pantas menerima neraka.
Karena mereka pembohong, mereka pendusta. Mereka mengatakan di mulut, Yesus datang sebagai manusia. Coba intip di gereja, apa yang dilakukan? Menyembah Tuhan, bukan menyembah manusia. Seluruh Kristen di dunia tanya, apakah Anda menyembah manusia? Oh, tidak. Kami tidak menyembah manusia. Jadi Yesus ini apa? Oh, dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Jadi Anda tidak menyembah manusia? Tidak. Yesus manusia bukan? Manusia. Tapi dia juga 100% Tuhan. Tuh. Munafik, pembohong, pendusta, iblis. Inilah dia. Jadi kalau berbicara mengenai kasih, tolong tunjukkan saya pendeta. Kebetulan saya banyak ditantang pendeta etok. Kalau mendengarkan ini, sebentar malam juga ada yang nantang saya, seorang pendeta juga. Tolong ambil tema, Kristen ini kasih kepada Yesus atau anti kepada Yesus. Saya akan beberkan. Satu-satunya agama munafikun yang mulutnya menjual nama Yesus, tapi perilaku keagamaannya anti berjuta persen terhadap Yesus. Sama sekali tak ada ketaatan satupun yang dilakukan oleh Kristen terhadap Yesus, tapi mulutnya manis. Yesus Tuhanku, Yesus Maha Pengasih, Engkaulah segala-galanya. Tapi coba tanya, menyembah Yesus perintah siapa? Merasulkan Paulus perintah siapa? Membuat kitab perjanjian baru ini perintah siapa? Ibadah minggu perintah siapa? Tidak bersunat perintah siapa? Menyanyi di gereja perintah siapa? Masuk di rumah ibadat duduk siapa perintahkan? Masuk di rumah ibadat tanpa menggunakan kerudung perintah siapa? Masuk rumah ibadat tanpa wudhu, tanpa mandi tahir perintah siapa? Pakai sepatu masuk gereja perintah siapa? Ke gereja tidak ke sinagoge perintah siapa? Tak ada satupun prosesi kekristenan itu bermuara ke Yesus. Tak ada satupun. Sekali lagi, satupun tak ada perintah Yesus yang dilakoni oleh Kristen. Tapi mulutnya berbusa, Yesus, Yesus. Tapi semuanya itu tertolak oleh Yesus itu sendiri. Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tunggu aja waktunya. Demikian.